Oke, halo semuanya. Jadi, selamat datang di video kali ini, yang mana kita akan membahas tentang detail dan penjelasan tentang program untuk simulasi berbagai jenis rangkaian, di mana akan ada 4 jenis program yang akan kita jelaskan nanti. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Awaludin Harap dengan NIM 5232530008. Oke, langsung saja kita masuk ke 4 rangkaian simulasi yang akan kita bahas. Jadi yang pertama itu kita akan bahas tentang penyiaran setengah gelombang atau half wave dengan beban resistif menggunakan dioda. Yang kedua itu penyiaran terkendali setengah gelombang atau half wave control dengan beban resistif menggunakan tiristor. Dan yang ketiga itu sama seperti yang nomor 2 tadi, tapi kita menggunakan beban RL. Dan yang keempat itu kita penyiaran terkendali penuh atau full wave control dengan beban resistif menggunakan tiristor. Oke, langsung saja kita yang pertama. Bisa lihat di sini ada program. Pertama kita akan bahas simulasi penyiaran setengah gelombang dengan beban resistif. Ini adalah jenis penyiarah yang paling dasar yang hanya melewati satu sisi gelombang AC. Jadi program MATLAB ini atau simulasi ini cukup sederhana dan fundamental. Mari kita lihat bagian-bagian utamanya. Seperti di sini ada parameter dasar. Parameter dasar ini kita mendefinisikan amplitudo atau sumber AC atau VM sebesar 45 volt dengan frekuensi 50 Hz. 50 Hz seperti standar listrik yang ada di Indonesia. Dan beban atau resistansi dari resistor yang kita pakai kali ini adalah 100 ohm. Seperti yang terlihat di sini. Dan yang kedua itu adalah vektor waktu atau T. Dibuat rentang waktu simulasi dari 0 hingga 0,004 detik dengan 1000 titik data menggunakan fungsi Linspace. Ini mencakup 2 siklus penuh gelombang AC dan memungkinkan kita melihat sinyal dengan jelas. Dan yang ketiga itu ada proses penyerahan gelombang setengah, yaitu tegangan sumber atau dihitung menggunakan persamaan sinusoidal dasar yang dimana rumusnya itu adalah Fs sama dengan Pm kali sin dalam kurung 2pi Ft. Ini merepresentasikan input AC murni ke penyiarah. Dan yang keempat itu proses penyiarahan atau VDC. Variabel VDC ini awalnya adalah salinan dari V sumber, kemudian semua nilai-nilai V sumber yang kurang dari 0, yaitu bagian negatif dari gelombang, diubah menjadi 0. Ini meniru kerja dioda ideal yang hanya mengalirkan arus pada polaritas positif dan memblokir polaritas negatif. Selanjutnya, bagian kelima, itu adalah visualisasi hasil plotting. Dan ini untuk visual atau kode-kode yang menghasilkan grafik tersebut. Langsung saja kita jalankan. Di sini bisa terlihat pengukuran yang terbaca dan untuk grafiknya, oke, di sini ada tampil 3 grafik. Jadi yang pertama ini grafik sumber AC input, menampilkan gelombang sinusoidal dari AC murni. Ini adalah input yang masuk ke rangkaian penyiarah tadi atau V sumbernya. Selanjutnya adalah tegangan output, yaitu tegangan setelah penyiarah. Jadi tegangan ini menunjukkan gelombang hanya memiliki sisi positif. Bisa kita lihat di sini.
bagian negatif dari gelombang telah dihilangkan atau dipotong oleh dioda. Jadi kalian akan melihat deretan punuk positif seperti di sini dengan bagian bawah yang rata nol. Nah, selanjutnya arus beban DC atau yang sudah arus dari tegangan DC tadi ar- yang sudah diubah tadi. Jadi, gelombang ini menggambarkan bentuk gelombang arus yang identik dengan tegangan output. Hanya saja, skalanya lebih kecil karena dibagi dengan nilai resistansi. Jadi, ini menunjukkan arus arah berdenyut yang mengalir ke beban. Oke, selanjutnya kita masuk ke program yang kedua. Program kedua ini penyiarah terkendali setengah gelombang dengan beban resistif. Jadi kita naik satu tingkat penyiarah terkendali setengah gelombang dengan beban resistif. Kali ini kita menggunakan thyristor sebagai elemen penyiarah. Thyristor ini memungkinkan kita mengontrol kapan penyiarahan dimulai yang tidak biasa dilakukan oleh dioda biasa. Jadi untuk penjelasannya kurang lebih seperti tadi. Di sini ada tegangan, ada frekuensi, dan ada tahanan. Oke, langsung saja kita jalankan programnya. Oke, di sini kita bisa melihat gelombang-gelombang yang dihasilkan dan sini hasil perhitungan dari kode tadi. Oke, ini dia. Jadi grafik pertama seperti program pertama tadi, yaitu input AC sinusoidal murni. Dan grafik kedua, tegangan output VDC. Jadi kita akan melihat gelombang yang dipotong tidak hanya pada bagian negatif seperti dioda, hanya hanya pada bagian, tetapi juga pada awal setiap setengah siklus positif bagian gelombang antara 0 derajat dan A akan terpotong menjadi nol. Ini menunjukkan efek kontrol dari tiristor. Dan yang ketiga, ini adalah arus beban atau IDC. Bentuk gelombangnya akan identik dengan VDC, mencerminkan kontrol yang sama. Yang keempat itu adalah tegangan tiristor atau VT1. Menunjukkan kapan tiristor memblokir tegangan atau saat off dan kapan tegangan melintasinya nol saat on. Kita akan melihat tegangan Vs melintasi hingga dipicu, lalu nol, kemudian kembali memblokir saat terbalik. Oke, kita lanjut ke program yang ketiga. Pengerahan terkendali. Hmm, oke. Jadi di program ini kita membahas tentang penyiar terkendali setengah gelombang dengan beban RL. Seperti yang nomor 2 tadi, hanya saja berbeda dari gelombangnya. Jadi untuk penjelasan programnya sama seperti tadi, langsung saja kita jalankan programnya. Oke, ini dia hasil dari
program tadi. Yang pertama, seperti biasa ini adalah input dari sumber AC atau sumber listriknya, sinusoidal AC standar. Dan yang kedua, itu adalah tegangan output VDC. Mirip dengan nomor 2 tadi, penyiar terkendali resistif, ada pemotongan pada awal setiap setengah siklus positif karena alfa. Namun, karena arus bisa mengalir melewati titik nol, tegangan bentuk VDC mungkin sedikit berbeda pada akhir siklus positif jika arus masih mengalir. Oke, yang ketiga, grafik arus beban VDC. Jadi ini adalah grafik yang sangat informatif. Arus akan mulai mengalir setelah sudut penyalaan, tetapi yang paling penting, kita akan melihat bahwa arus tidak akan langsung jatuh ke nol pada 180 derajat pi radian. Ia akan terus mengalir melewati titik tegangan hingga sudut B karena efek induktor yang menyimpan energi. Ini adalah karakteristik khas beban induktif dalam penyerahan. Yang keempat itu adalah tegangan tiristor atau VT1. Ini adalah menunjukkan tegangan melintasi tiristor. Kita akan melihat bahwa tiristor akan memblokir tegangan, kemudian 0 saat on, dan kemudian blokir lagi ketika arus jatuh ke 0 dan ia mati. Oke, kita lanjut ke yang keempat. Tungguin tabus dulu. Jadi yang keempat ini penyiarah terkendali penuh dengan beban resistif menggunakan tiristor. Terakhir, kita akan melihat penyiarah penuh terkendali dengan beban resistif. Jenis penyiarah ini menggunakan dua pasang tiristor, misalnya dalam konfigurasi jembatan, untuk mengubah kedua sisi gelombang AC menjadi output DC yang berdenyut positif. Jadi fitur utama dalam kode ini meliputi konfigurasi penuh, yaitu logika program meniru kerja penyiaran gelombang penuh. Artinya, baik setengah siklus positif maupun negatif dari sumber AC akan dikonversi menjadi output DC yang sepenuhnya positif. Yang kedua, sudut penyalaan atau alpha D. Sudut penyalaan tetap menjadi parameter kunci untuk mengontrol kapan tiristor yang relevan untuk setiap setengah siklus mulai menghantarkan. Kita mengaturkan 30 derajat. Yang ketiga, logika VDC. Untuk penyiarah penuh dalam loop perhitungan, kita memeriksa dua kondisi utama untuk konduksi. Yang pertama, jika normalized angle berada antara alpha red dan pi untuk setengah siklus positif dan VDC mengambil nilai FSI. Jika normalis angle berada antara pi plus alpha radian dan 2 kali pi setengah siklus negatif, VDC mengambil nilai absolut dari FSI. FSI ini memastikan bahwa bagian negatif dari gelombang sumber juga diserahkan menjadi positif di output. Dan di luar periode konduksi ini VDC-nya adalah 0. Dan yang keempat itu ada tegangan tiristor atau VT1. VT1 ini mengacu pada tegangan melintasi salah satu tiristor spesifik, misalnya T1 yang memicu setengah siklus positif. Ia akan 0 saat T1 menghantarkan dan memblokir tegangan sumber Vs saat T1 tidak menghantarkan, baik karena belum dipicu atau karena reverse bias. Pengukuran program ini menghitung nilai rata-rata nilai dari RMS untuk VDC dan IDC serta daya rata-rata pada beban. Oke, langsung saja kita jalankan. Hmm, oke, ini dia. Wow, lebih banyak gelombang positifnya ya. Jadi penjelasan dari grafik-grafik ini, gelombang pertama sama seperti sebelumnya, itu adalah V sumber, input AC sinusoidal standar. Dan yang kedua itu grafik tegangan output DC. Kita melihat gelombang output yang berdenyut seluruhnya adalah sisi positif. Ada pemotongan pada setiap setengah siklus,
positif dan negatif yang disearahkan, yang dikendalikan oleh sudut alfa. Namun, tidak ada bagian negatif yang hilang sepenuhnya seperti pada penyiarah tengah gelombang. Yang ketiga, arus beban IDC. Karena beban resistif, bentuk gelombangnya akan persis sama dengan tegangan output VDC. Hanya saja dengan skala yang berbeda. Arus ini juga sepenuhnya positif dan berdengit. Dan yang keempat itu adalah tegangan tiristor. Wow, keren juga gelombangnya. Menunjukkan tegangan melintasi satu tiristor, misalnya T1. Kita akan melihat bahwa tegangan ini akan menjadi nol saat T1 menghantarkan dari alfa hingga pi. Jadi itu dia penjelasan dari keempat program yang sudah kita simulasikan. Berbagai penyerahan dengan memahami kode-kode dan mengamati grafik yang dihasilkan tadi. Kita bisa mendapatkan wawasan yang mendalam tentang bagaimana komponen daya seperti dioda dan tiristor bekerja untuk mengubah aliran listrik AC menjadi listrik DC, serta bagaimana kontrol sudut penyalaan mempengaruhi output rangkaian, baik itu tegangan, arus, maupun daya. Jadi, jika teman-teman memiliki pertanyaan atau ingin melihat simulasi lain, jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah, dan jangan lupa like, share, and subscribe untuk konten-konten lainnya. Bye-bye.